Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat melakukan kembali pembelajaran fikih di kelas 11 dengan materi kisos dan diyat. Untuk bagian kisos sendiri terdiri dari pengertian kisos, dasar hukum kisos, macam-macam kisos, dan syarat pelaksanaan kisos. Yang ke-1, pengertian kisos. Kisos secara bahasa berarti memotong atau mengikuti. Sedangkan secara istilah, kisos adalah pembalasan setimpal bagi pelaku pembunuhan, bagi pembunuh atau pelaku penganiayaan. Jadi kisos ini hanya menitik beratkan pada pembunuhan dan penganiayaan. Misalkan seorang pembunuh menghilangkan nyawa seseorang, maka balasan bagi pembunuh tersebut adalah nyawanya dihilangkan lagi. Atau seorang penganiaya, seseorang menganiaya korbannya sampai matanya menjadi buta, maka dalam kisos ini hukuman bagi penganiaya tersebut adalah matanya buta lagi. Oke, selanjutnya yang kedua, dasar hukum kisos terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Itu dasar hukum kisos. Yang ketiga, macam-macam kisos. Ya. Ada kisos pembunuhan, merupakan hukuman bagi pembunuh. Ada kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Jadi kisos ini berbicara hanya tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Adapun misalkan bila seseorang yang mencuri, maka dia hukumannya dipotong tangannya. Itu bukan termasuk dalam kajian kisos, tapi itu adalah termasuk dalam kajian hudud atau had. Ya. Selanjutnya ini syarat-syarat pelaksanaan kisos. Yang pertama adalah orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Misalkan seseorang yang baik, orangnya yang baik, soleh, itu dibunuh, maka si pembunuh tersebut maka harus dikisos lagi. Beda lagi kalau korbannya seorang penjahat, seorang perampok, yang dibunuh itu misalkan seorang perampok, maka si pembunuh itu tidak mendapat balasan kisos karena perampok tersebut tidak terpelihara darahnya. Selanjutnya, pembunuh sudah balik dan berakal. Jadi misalkan ada anak kecil yang membunuh temannya, baik sengaja atau tidak sengaja, atau dikatakan sengaja saja.
maka si anak tersebut tidak dapat dikenai kisos karena anak tersebut belum balik. Atau misalkan ada orang gila membunuh orang waras, maka orang gila tersebut tidak akan mendapat hukuman kisos, tidak dibunuh lagi. Selanjutnya, pembunuh bukan bapak dari terbunuh. Mengapa ini demikian? Karena bapak itu adalah yang menimbulkan si anak itu ada. Nah, maka bila seorang ayah membunuh anaknya, maka ayahnya tersebut tidak dikisos, tapi ada hukuman yang lain. Selanjutnya, orang yang dibunuh dan pembunuh itu harus sama derajatnya. Maksudnya, orang Islam misalkan membunuh orang non-Islam, maka orang Islam tersebut tidak dikisos. Kenapa? Karena orang Islam dan orang non-Islam itu derajatnya berbeda. Atau kalau zaman dulu seorang budak membunuh majikannya, maka budak tersebut tidak dikisos karena beda derajatnya. Nah, selanjutnya kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, jadi mata dengan mata, hidung dengan hidung, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian diat. Kita akan membahas pengertian diat, dasar hukum diat, sebab-sebab pelaksanaan diat, macam-macam diat, dan diat penganiayaan. Ya, diat. Diat secara bahasa berarti denda atau ganti rugi. Secara istilah, harta yang wajib diberikan oleh pembunuh atau penganiaya kepada keluarga korban. Jadi, misalkan ada seorang pembunuh, kan seharusnya hukuman pokok pembunuh itu adalah dibunuh lagi. Tapi misalkan si pembunuh atau si penganiaya tersebut dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia tidak jadi dikisos. Maka yang harus dilakukan adalah membayar diat, denda atau ganti rugi. Oke, next. Ini dasar hukum diat dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Berarti lanjutan dari ayat yang tadi ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Yang ketiga, sebab pelaksanaan diat. Diat bisa dilaksanakan karena yang pertama, pembunuh atau penganiaya yang dimaafkan oleh keluarga korban. Pembunuh sengaja ya yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pembunuh atau penganiaya yang kabur. Nah, ini misalkan pembunuhnya sudah teridentifikasi tapi dia kabur. Nah, pembunuh tersebut maka tidak bisa dibalas dengan hukuman kisos karena tidak ada orangnya. Maka keluarga pembunuh itu harus membayar diat, denda. Yang ketiga, kisos sulit dilaksanakan. Ini adalah untuk jenis tindak pidana berupa penganiayaan. Misalkan seorang penganiaya melukai tangan seseorang, dilukai tangannya, lukanya tajam. Nah, untuk membalas, seharusnya kan penganiaya itu dibalas, misalkan
tangannya luka, maka harus dilukai lagi tangannya seorang penganiaya tersebut. Tapi hal itu sulit dilaksanakan, maka balasannya adalah untuk penganiaya tersebut adalah dengan membayar diat. Selanjutnya ini macam-macam diat. Ada diat mughaladhah, diat berat, ada diat mukhaffafah, diat ringan. Ya. Selanjutnya ini diat mughaladhah. Diat mughaladhah yaitu besarannya 100 ekor unta yang terdiri dari 30 unta jenis hikoh, 30 unta jenis jaj'ah, 40 unta khilfah. Hikoh itu unta betina umur 3-4 tahun, jaj'ah unta betina umur 4-5 tahun, unta khilfah itu unta betina, unta yang lagi hamil. Siapa yang maaf. Nah, yang membayar diat mughaladhah ini. Yang pertama, pembunuh sengaja. Seorang pembunuh sengaja ya. Kan pembunuh itu ada yang sengaja, ada seperti sengaja, ada tidak disengaja. Nah, ini yang membayar diat mughaladhah ini adalah untuk pembunuh sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Nah, membayar yang 100 ekor unta tadi harus kontan dan diambil dari harta pembunuh. Nah, yang kedua, pembunuh seperti sengaja. Sama ya, harus membayar diat mughaladhah. Membayarnya dicicil selama 3 tahun. Bedanya dengan pembunuh sengaja, kalau pembunuh sengaja itu harus kontan dan diambil dari harta pembunuh. Kalau pembunuh seperti sengaja, membayarnya bisa dicicil selama 3 tahun dan diambilnya dari harta keluarga pembunuh, dari harta keluarga si pembunuhnya. Selama 3 tahun itu dicicil berarti setiap tahunnya 100 ekor unta. Dicicil selama 3 tahun. Berarti setiap tahun bisa 33,3 ekor unta. Yang ketiga yang membayar diat mughaladhah adalah pembunuh tidak sengaja di tanah haram. Walaupun pada dasarnya seorang pembunuh tidak sengaja itu adalah diatnya diat mukhaffafah, diat ringan. Tapi karena pembunuhan itu terjadi di tanah haram di Mekah, maka pembunuh tersebut harus membayar diat mughaladhah. Yang keempat, pembunuh tidak sengaja di bulan haram. Bulan haram itu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sama ya. Diatnya diat mughaladhah dengan cara dicicil selama 3 tahun. Kecuali pembunuh sengaja, itu diatnya harus kontan. Ya, selanjutnya ya. Diat mukhaffafah 100 ekor unta. Sama 100 ekor unta tapi beda rinciannya. Yang hikohnya ada 20, jaj'ah 20, unta binta mahad 20, unta binta labun 20, unta ibnu labun ada 20. Dari segi harganya ini pasti berbeda ya dengan diat mughaladhah tadi, dengan unta diat mughaladhah tadi. Yes. Ini siapa saja yang membayar diat mukhaffafah? Yang pertama adalah pembunuh tidak sengaja yang membayar diat mukhaffafah itu. Pembunuh tidak sengaja pembayarannya diangsur selama 3 tahun. Tapi ini pembunuh tidak sengajanya selain membunuh di tanah haram di Mekah atau juga pembunuhannya tidak terjadi pada bulan haram.
Selanjutnya, pada pelaku penganiayaan yang menghilangkan anggota badan tunggal seperti lidah, hidung, atau menghilangkan sepasang anggota badan yang anggota badannya dua, misalkan mata, sepasang telinga. Nah, misalkan ada seorang penganiaya melukai korbannya, menghilangkan lidahnya, dihilangkan, atau hidungnya. Ini anggota badannya yang tunggal ya. Maka diatnya adalah diat mukhafafah. Atau juga menghilangkan atau merusak anggota badan yang sepasang. Mata ada satu, ada dua, ada sepasang. Telinga ada satu, ada dua. Nah, yang dirusaknya itu kedua-duanya, mata yang kanan dan mata yang kiri, atau telinga yang kanan dan telinga yang kiri. Maka membayarnya adalah diat mukhafafah penuh. Beda lagi kalau misalkan yang dirusaknya itu hanya satu mata, maka diatnya bukan 100 ekor unta atau bukan diat mukhafafah penuh. Ini untuk diat penganiayaan. Diat mukhafafah penuh itu menghilangkan anggota badan tunggal atau anggota badan yang sepasang, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, setengah diat mukhafafah atau membayar 50 unta, menghilangkan salah satu anggota badan yang sepasang. Jadi salah satunya, mata ada dua, yang dihilangkannya itu, yang dirusaknya itu ada satu, maka diatnya adalah 50 ekor unta. Selanjutnya 1/3 diat, 1/3 dari 100, maka 33,3 unta, yaitu melukai kepala sampai otak atau juga melukai badan sampai perut. Nah, hal yang seperti ini nih, melukai kepala sampai otak, badan sampai perut, maka itu sulit untuk dilaksanakan qisas. Maka jalan keluarnya adalah membayar diat. Ini 15 unta, melukai kulit sampai terkelupas. 10 unta menghilangkan satu jari tangan atau satu jari kaki. Misalkan yang dihilangkannya 5 jari, maka tinggal dikali saja, berarti 50 unta. Selanjutnya 5 unta, yaitu merontokkan satu gigi. Satu gigi itu nilainya berarti 5 unta. Kalau 2 gigi berarti 10 unta. Hal yang seperti ini, seseorang yang melukai korban dengan giginya sampai copot, maka ini sulit untuk diterapkan qisas. Misalkan giginya harus dirontokkan lagi, itu sulit. Jari tangan, melukai kulit sampai terkelupas, sulit ini untuk dilaksanakan, maka jalan keluarnya adalah membayar diat. Ya, ini sampai kepada sekolah tercinta. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat, semoga ilmunya berkah. Mohon maaf banyak yang salah dari ucapan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.